Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kostasi Adi Saputra SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membawakan materi tentang hak asasi manusia. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Sahrul Ramdhani. Silakan. Selanjutnya pengertian hak asasi manusia. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut John Locke dan Kuntoro Pranoto, hak asasi adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia, sebab hak asasi bersifat suci, sedangkan menurut David Bentham dan Kevin Boyle, hak asasi adalah kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama, bersifat universal. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang kedua, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain, tidak bisa dirampas oleh orang lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Oke, yang selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang pertama itu hak asasi manusia, hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Dan yang terakhir adalah hak atas rasa aman. Next. Next. Oke, yang selanjutnya ada hak atas kesejahteraan, kemudian ada hak tentang wanita, hak anak, dan hak turut serta dalam pemerintah. Macam-macam hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal HAM atau DUHAM. Yang pertama ada hak personal, di mana hak personal ini berkaitan dengan kebutuhan individu. Yang kedua ada hak legal, di mana hak legal ini berkaitan dengan perlindungan hukum. Yang ketiga ada hak sipil dan politik, berkaitan dengan kebebasan menentukan pilihan politik. Yang keempat ada hak subsistensi, di mana berkaitan dengan sumber daya untuk menunjang kehidupan. Dan yang kelima adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada konsep HAM di Indonesia. Yang pertama, proklamasi. Proklamasi merupakan sebuah tonggak awal dalam semangat dan upaya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pada alinea pertama, Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Menurut Notonegoro, manusia sebagai individu mempunyai hak kodrat dan moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Yang ketiga, Pancasila. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia bertumpu pada hakikat manusia, makhluk individu, dan sosial. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan yang bebas namun memiliki batasan nilai-nilai dan norma. Baik, selanjutnya ada pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesuaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan meliputi penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi kebebasan berekspresi seseorang, sedangkan pelanggaran HAM berat meliputi pembunuhan secara sewenang-wenang, perbudakan, pembunuhan massal, atau genosida, menghilangkan seseorang secara paksa. Dan untuk pelanggaran HAM berat meliputi pembunuhan secara sewenang-wenang, perbudakan, pembunuhan massal, atau genosida, menghilangkan seseorang secara paksa. Contoh kasus hak asasi manusia di Indonesia yaitu yang pertama ada kasus Tanjung Priok pada tanggal 12 September tahun 1984, yang kedua peristiwa Trisakti pada tanggal 12 Mei pada tahun 1998, yang ketiga ada peristiwa Semanggi yang terjadi dua peristiwa yaitu Semanggi 1 pada tanggal 11 sampai 13 November pada tahun 1998, pada tanggal 24 September tahun 1999. Yang keempat ada kasus pendidikan aktivis pada tahun 1998. Yang kelima ada kasus Wamena pada tahun 2003, dan terakhir ada kasus Brigadir Joshua. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pada teman yang sudah membacakan materinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Dan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.